Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit atau sekilas tentang hukum akikah. Apa itu akikah? Bagaimana hukumnya? Kemudian hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk akikah? Hari keberapa disunnahkan akikah? Ini akan kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Qala al-musannif, pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Ahmad bin Husain. Beliau mengatakan, faslun, ini adalah sebuah fasal. Wal aqiqatu mustahabbatun. Yang namanya akikah, hukumnya itu sunnah. Jadi mustahabbah itu arti secara leksikalnya disukai atau dianjurkan. Sesuatu yang disukai dan dianjurkan berarti sunnah. Akikah hukumnya sunnah. Artinya apa? Pertama, tidak wajib. Yang kedua, jikalau dilakukan akan mendapatkan pahala, walaupun tidak dilakukan tidak dapat dosa. Jadi akikah hukumnya apa Bapak Ibu? Hanya sekedar sunnah saja ya. Itu kalau kita melihat ke dalam koridor hukum. Tapi kalau kita melihat ke dalam koridor manfaatnya seperti yang diceritakan tadi, urgensi berakikah, betapa pentingnya untuk akikah. Kalau kita melihat ke dalam hikmahnya, ini luar biasa sekali Mbak ya. Ini walaupun sunnah tapi jangan sampai kita tinggalkan. Ya, karena kita melihat tadi manfaatnya luar biasa sekali, bisa menghubungkan bisa memutus hubungan antara kita dengan siapa? Dengan jin. Sehingga ibadah menjadi mudah, menghindari maksiat lebih gampang dan lain sebagainya. Kemudian pengertiannya, apa itu akikah? Wahia ad-dzabihatu 'anil maulud yauma sabi'i. Yang namanya akikah itu adalah hewan sembelihan yang disembelih untuk anak yang baru lahir di hari ke-7 dari kelahirannya. Titik, sampai situ pengertiannya. Sekarang kita akan kaji atau kupas satu persatu. Pertama, di sini disebutkan ad-dzabihah, yaitu hewan sembelihan. Muncul pertanyaan, Pak Ustadz, hewan apa aja yang boleh disembelih untuk akikah? Maka para ulama mengatakan hewan akikah sama persis dengan hewan kurban Bapak Ibu. Hewan kurban apa aja? Sapi, kambing, unta. Sama dengan hewan akikah, sapi, kambing, unta. Ya. Tapi sebagian ulama mengatakan cuma boleh kambing aja. Itu sebagian ulama. Makanya kalau melihat Ustadz di YouTube menjelaskan akikah tidak boleh kecuali dengan kambing, tidak jadi masalah. Jangan kaget hadirin sekalian, karena memang ada ulama yang mengatakan akikah itu cuma apa? Kambing doang, nggak boleh pakai sapi, nggak boleh pakai unta. Tapi kita di mazhab Syafi'i, akikah pakai kambing silahkan, afdol. Pakai sapi boleh, pakai unta boleh, pakai ayam Pak Ustaz. Sebagaimana kurban tidak boleh pakai ayam, maka akikah pun tidak boleh pakai ayam. Tapi sudah kita jelaskan ya Bapak Ibu, pada kesempatan sebelumnya ada ulama yang mengatakan boleh kurban dan akikah pakai ayam, pakai bebek, entok dan lain sebagainya. Ini pendapat yang dinisbatkan kepada Al-Imam Abdullah ibn Abbas. Ya, hadisnya riwayat Tirmidzi. Beliau mengambil hadis tersebut. Tidak ada amalan yang lebih afdol dilakukan di hari Idul Adha kecuali menyembelih. Ibnu Abbas mengatakan ya sembelih hewan apa aja, yang penting halal, hewan ternak apa aja. Mau sapi, kambing, unta, ayam, bebek dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah pendapat ini bisa dipakai? Lihat dulu Pak sikonnya, situasi kondisi.
Kalau di Tegal Gede atau umum Cikarang rasa-rasanya nggak bisa dipakai Pak pendapatnya. Ya, karena di Cikarang itu masih banyak orang-orang mampunya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, kita di Cikarang itu masih banyak sultan-sultannya. Bahkan sultan-sultan di Cikarang itu pribumi-pribumi Pak ya. Alhamdulillah. Ini nikmat yang perlu kita syukuri Pak. Kalau di daerah mana-mana orang kayanya itu para pendatang. Kalau di kita alhamdulillah pribumi. Makanya ini nikmat dari Allah bahwa pribumi yang kaya itu harus memajukan kampung halamannya. Ya, dimajukan spiritualnya, keagamaannya, syiar Islamnya dan lain sebagainya. Nah, jadi hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, konteks di Cikarang nggak boleh akikah pakai ayam, pakai bebek dan lain sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang masih mampu beli kambing, masih mampu beli sapi, bahkan beli onta pun saya yakin Pak Haji Omin itu mampu. Nah, kali Pak Haji Omin gitu nanti kurban tahun depan, pengen onta Pak Ustaz. Masalahnya beli di mana ini? Yang di Ragunan aja Pak Haji beli. Masyaallah. Ya. Ala kulihal di Cikarang nggak boleh. Tapi ada di beberapa tempat yang mungkin sulit Pak untuk kurban dengan apa? Kambing, maka boleh dengan ayam. Mungkin beberapa orang sulit untuk akikah dengan kambing, maka boleh dengan ayam. Ya, untuk bapak-bapak sekalian mungkin yang namanya kambing mah gampang untuk dibeli. Tapi ada sebagian orang Pak untuk makan aja sulit. Ya, untuk makan aja sulit. Apalagi beli kambing. Akhirnya dimaksain Pak Ustadz, pokoknya saya pengen akikah, pengen menjalankan sunnah Nabi. Tapi bagaimana solusinya? Kambing itu kemahalan buat kita, nabung 500-600 kepake lagi. Udah dapat 1 juta, ada keperluan. Bagaimana Pak Ustadz solusinya biar kita nggak punya dana cukup tapi tetap bisa dapat sunnah akikah? Gampang. Ada ulama yang mengatakan boleh akikah pakai ayam. Maka boleh ya Bapak Ibu akikah pakai ayam kalau tidak mampu beli kambing. Cuman kalau akikah pakai ayam, nggak usah ada acara marhaba-marhabanya. Beli ayam cina habis 100.000, ngundang hadroh 1 juta. Ya, kalau akikah pakai ayam cukup beli ayam ayam sendiri, potong niat akikah. Ayamnya dipotong 8 potong dah. Dibikin nasi box, diantarkan ke fakir miskin. Ketok rumahnya masing-masing. Rumahnya satu-satu. Bu, ini ada makanan. Mau dibilang akikah atau tidak dikasih tahu akikah tidak jadi masalah Pak. Sah hukumnya ya. Cuma ngasih doang tuh. Fakir miskin nggak tahu itu nasi akikah. Sah tetap hukumnya. Nggak perlu dikasih tahu juga tidak jadi masalah. Nah, jadi seperti itu. Jadi hukum Islam itu sesimpel dan semudah itu Pak kalau kita mau ngaji dan nanya. Ya. Orang-orang banyak menganggap hukum Islam itu sulit, ribet karena pertama nggak mau ngaji, yang kedua nggak mau nanya.